Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta, SE, AK, ME, CA. Kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah Teori Akuntansi 1. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang Capital Market Research yang beranggotakan saya, Resya Nabila, dengan NIM 2023 1211059, dan kedua rekan saya. Perkenalkan, saya Anika Putri Ardianti dengan NIM 2023 1211021. Perkenalkan, nama saya Sasti Andrina Yulianti dengan NIM 2023 1211062. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran dari materi kami. Yang pertama ada Philosophy of Positive Accounting Theory. Yang kedua ada Strength of Positive Theory. Yang ketiga ada Scope of Positive Accounting Theory. Yang keempat ada Capital Market Research and the Efficient Market Hypothesis. Yang kelima, the influence of accounting information on investor behavior and stock price. Yang keenam ada trading strategies and mechanistic behavior effect. Yang ketujuh, issue for auditors. Baik, di sini materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Sasti, dipersilahkan. Di sini yang pertama ada Philosophy of Positive Accounting Theory, di mana di sini teori positif berupaya memahami fenomena akuntansi dengan mengamati peristiwa empiris dan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang serangkaian pengamatan yang lebih luas dan juga untuk memprediksi peristiwa di masa yang akan mendatang. Hal ini berbeda dari teori deskriptif yang hanya berfokus pada mendeskripsikan peristiwa dan dari teori normatif yang menetapkan apa yang seharusnya terjadi. Di sini, menurut Milton Friedman, tujuan ilmu positif adalah mengembangkan teori yang menghasilkan prediksi valid dan bermakna tentang fenomena yang belum teramati. Sejalannya dengan itu, Watts dan Zimmerman menyatakan bahwa teori akuntansi positif itu bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, seperti alasan perusahaan menggunakan akuntansi biaya historis atau berpindah antar teknik akuntansi. Fenomena yang diprediksi bisa berupa peristiwa masa depan atau yang sudah terjadi tapi belum memiliki bukti yang sistematis. Nah, misalnya itu perbedaan atribut antara perusahaan yang konsisten dan yang sering mengganti teknik akuntansi. Next. Di sini, teori akuntansi positif juga memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama itu, apa saja biaya dan manfaat menggunakan metode akuntansi alternatif? Yang kedua, apa saja biaya dan manfaat dari regulasi dan penetapan proses standar akuntansi? Yang ketiga, apa pengaruh laporan keuangan yang dilaporkan terhadap harga saham? Dan yang terakhir, model penilaian akuntansi mana yang unggul dalam memprediksi harga, laba, atau arus kas masa depan? Next. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, teori akuntansi positif didasarkan pada beberapa asumsi tentang perilaku individu, di mana manajer, investor, pemberi pinjaman, dan individu lainnya itu diasumsikan sebagai rasional, evaluatif, financial utility maximers atau REM. Terus selanjutnya, di mana manajer memiliki keleluasan untuk memilih kebijakan akuntansi yang secara langsung memaksimalkan kegunaan mereka atau kepentingan pribadi, atau mengubah kebijakan pembiayaan
investasi, dan produksi perusahaan untuk secara tidak langsung memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Dan yang terakhir, manajer akan mengambil tindakan yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Ahli teori akuntansi positif menilai bahwa setiap model akuntansi normatif harus diuji dan diverifikasi sebelum dijadikan standar, dan menolak bukti anekdotal serta penerimaan buta terhadap riset politik atau akademis. Mereka menganggap teori positif lebih ilmiah secara metodologis, sebagaimana ditegaskan oleh Watts dan Zimmerman, bahwa teori dan metodologi akuntansi empiris berbasis ekonomi berlandaskan konsep ilmiah teori. Next. Selanjutnya di sini ada strengths of positive theory, di mana Jensen berpendapat bahwa teori akuntansi normatif itu mendahului teori akuntansi positif. Untuk menentukan kebijakan akuntansi yang tepat, ia percaya bahwa penting untuk mengetahui bagaimana dunia ini sebenarnya beroperasi. Ia mencontohkan penggunaan General Price Level Adjusted Accounting atau GPLA, yang dimana manajer harus mempertimbangkan dampak prosedur akuntansi terhadap nilai positif dengan isu yang bersifat positif. Nah, selanjutnya itu Jensen mengatakan, pada akhirnya tentu saja kita semua tertarik pada pertanyaan-pertanyaan yang normatif, keinginan untuk mencapai tujuan memotivasi minat kita pada topik-topik metodologis dan teori-teori positif. Next. Nah, selanjutnya di sini ada dissatisfaction with prospective standard. Salah satu kritik terhadap perubahan standar akuntansi adalah bahwa standar tersebut memberikan preskripsi tertentu untuk praktik akuntansi dan audit yang tidak sepenuhnya didasarkan pada observasi atau metode empiris yang teridentifikasi. Watts dan Zimmerman menegaskan bahwa preskripsi yang valid mensyaratkan spesifikasi tujuan dan fungsi tujuan. Tujuannya bisa berupa pemantauan dan pengendalian tunjangan manajemen, pengambilan keputusan ekonomi, dan prediksi arus kas masa depan, atau sebaliknya, yaitu distribusi kekayaan yang lebih adil. Next. Di sini ada contoh fungsi tujuan dalam akuntansi positif adalah penjelasan tentang bagaimana pengukuran aset pada nilai wajar memengaruhi kekayaan antara pemegang saham, pemberi pinjaman, dan manajer. Sebaliknya, teori akuntansi normatif didasarkan pada penilaian nilai yang menghasilkan resep logis, namun tidak dapat diuji kebenarannya. Teori ini tidak menetapkan tujuan objektif yang terpisah dari preferensi subjektif, sehingga validitasnya itu sulit dibuktikan. Menurut Popper, teori harus dapat diuji dan dipalsukan secara empiris, bukan dianggap benar di dunia nyata. Namun, teori normatif sulit dipalsukan karena banyak klaimnya bersifat nilai, seperti keyakinan bahwa laporan keuangan harus mengukur solvabilitas untuk pemberi pinjaman, atau bahwa tujuannya melaporkan pemeliharaan kapasitas operasi bagi investor. Keduanya merupakan penilaian subjektif yang tidak dapat dibuktikan atau disangkal secara empiris. Next. Di sini selanjutnya ada scope of positive accounting theory. Pengembangan positive accounting theory dapat dilihat dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu berfokus pada riset mengenai hubungan antara akuntansi dan perilaku pasar modal. Pada tahap ini, penelitian tidak menjelaskan praktik akuntansi, tetapi meneliti bagaimana pengumuman data akuntansi memengaruhi harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan berbasis historical cost memang memberikan informasi yang digunakan pasar dalam menilai saham, tapi informasi akuntansi bukan satu-satunya dasar penilaian saham.
Karena itulah, akuntansi mungkin lebih tepat dipandang berfungsi sebagai alat stewardship. Pada tahap ini juga, teori keuangan seperti efficient market hypothesis atau EMH dan capital asset pricing model atau CAPM mulai diintegrasikan dalam penelitian. Next. Nah, di sini ada tahap keduanya, yaitu dia berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan. Fokus pertamanya yaitu menjelaskan apakah perusahaan memiliki kebijakan akuntansi tertentu untuk alasan oportunistik, yaitu untuk mengalihkan kekayaan dari pihak lain kepada manajer. Pendekatan ini disebut ex post, yaitu karena menganggap manajer memilih metode akuntansi setelah terjadi transaksi demi kepentingan pribadi. Fokus kedua yaitu perspektif efisiensi, yang dimana berasumsi bahwa perusahaan memilih praktik akuntansi secara ex ante atau sebelum terjadi transaksi untuk mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Dua perspektif ini tidak saling meniadakan, karena meskipun metode dipilih awalnya untuk efisiensi, manajer tetap bisa bertindak opportunistic ex post. Menghilangkan seluruh perilaku oportunistik tidak mungkin atau justru tidak efisien, sehingga kedua pandangan tetap relevan. Next. Selanjutnya ada capital market research and the efficient market hypothesis. Dalam teori akuntansi positif, ada dua jenis riset pasar modal yang dianggap penting, yaitu yang pertama, riset yang menguji dampak informasi akuntansi terhadap return saham. Dan yang kedua, riset yang melihat pengaruh perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Sebagian besar penelitian ini menggunakan efficient market hypothesis atau EMH, yaitu teori yang menyatakan bahwa harga pasar bereaksi cepat terhadap informasi. Karena pasar yang kompetitif menyeimbangkan biaya dan manfaat informasi. Di sini, Pama mendefinisikan pasar efisien sebagai pasar yang harganya sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia berdasarkan asumsi tidak ada biaya transaksi, informasi dapat diakses gratis oleh semua investor, dan semua investor itu sepakat mengenai dampak informasi terhadap harga. Meskipun asumsi ini tidak sepenuhnya realistis, namun konsep ini membantu menjelaskan bagaimana pasar merespon informasi baru. Next. Untuk keperluan penelitian, Pama membagi efisiensi pasar menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, weak from, yaitu harga mencerminkan informasi dari harga masa lalu. Terus yang kedua itu semi-strong form, yaitu harga mencerminkan seluruh informasi publik, termasuk laporan keuangan. Dan yang ketiga itu strong form, yaitu harga mencerminkan semua informasi, termasuk informasi privat. Bentuk semi-strong ini paling relevan bagi riset akuntansi, karena laporan keuangan merupakan bagian dari informasi publik. Efisiensi pasar itu tidak berarti semua investor mengetahui semua data atau bahwa laporan keuangan selalu benar, tapi bahwa harga saham mencerminkan informasi yang tersedia dengan cepat dan tanpa bias, sehingga harga pasar menjadi fair game. Karena harga sudah mencerminkan seluruh informasi publik, maka argumen normatif tentang bagaimana laporan keuangan seharusnya diukur menjadi kurang kuat, sebab pasar sudah menyesuaikan nilai saham berdasarkan informasi yang ada. Next. Di sini ada rumus market model, yang di mana pengembalian mentah pada hari T atau RIT sama dengan pengembalian harian rata-rata konstan atau AI ditambah pengembalian pada pergerakan pasar atau beta I dan kurung RMT ditambah pengembalian karena berita resmi atau PIT.
Nah, di mana dijelasin kembali bahwa RIT itu yaitu pengembalian perusahaan I pada periode T. Terus selanjutnya ada AI, yang dimana itu rata-rata pengembalian konstan terlepas dari pengembalian di pasar. Terus ada beta I, mana itu estimasi beta perusahaan I yang merupakan ukuran sensitivitas terhadap pengembalian pasar. Terus ada RMT, di mana itu pengembalian portofolio pasar agregat selama periode T. Terus di situ ada juga PIT, di mana itu kesalahan residual pada periode T, bagian dari pengembalian mentah yang disebabkan oleh peristiwa untuk perusahaan. Di mana itu pendapatan individu, pengumuman dividen atau kebijakan manajemen. Nah, di sini ada rumus sisa model pasar rata-rata pada bulan T, yaitu rumusnya ART sama dengan sigma dari PIT dibagi N. Terus rumus dari sisa model pasar kumulatif pada bulan T yaitu kumulatif AR sama dengan sigma ART. Yaitu di mana ART ini itu rata-rata pengembalian untuk perusahaan untuk bulan T. Terus PIT ini yaitu pengembalian unik perusahaan pada saham I selama bulan T. Terus N itu jumlah perusahaan yang diperiksa dalam bulan tertentu. Next. Di sini ada impact of accounting profit management on share price. Penelitian Ball and Brown menjadi landasan teori akuntansi positif. Mereka ingin mengetahui apakah laba basis historical cost ini benar-benar memiliki nilai informasi bagi pasar modal. Karena para teoritis normatif menganggap laba tersebut tidak bermakna. Ball dan Brown menegaskan bahwa meski model analitis dapat ideal, hanya bukti empirislah yang dapat menentukan apakah informasi akuntansi memiliki manfaat yang nyata bagi investor. Ball and Brown itu kemudian menguji apakah laba historis mengaruhi keputusan investasi. Mereka berargumen bahwa jika laba memiliki informasi penting, harga saham akan menyesuaikan ketika informasi laba, terutama perubahan laba yang tidak terduga itu muncul. Dalam pasar efisien, perubahan ekspektasi arus kas akan segera tercermin dalam harga saham dan keuntungan abnormal setelah pengumuman seharusnya cepat hilang. Next. Di sini ada contoh gambarnya. Next. Dengan menganalisis 261 perusahaan AS dari tahun 1946 sampai dengan 1966, mereka menemukan bahwa pasar sudah mengantisipasi apakah laba akan favorable atau unfavorable. Chart sendiri ini naik sepanjang tahun sebelum pengumuman untuk laba positif dan turun untuk yang negatif. Penyesuaian harga setelah pengumuman masih terjadi, tetapi kecil. Nah, mereka menyimpulkan bahwa 85-90% penyesuaian harga terjadi sebelum bulan pengumuman, karena pasar menerima informasi secara terus-menerus, baik dari laporan akuntansi maupun dari sumber non-akuntansi. Penelitian lanjutan mendukung hasil mereka. Brown pada tahun 1970 menemukan pola serupa di Australia. Meskipun penyesuaiannya lebih lambat karena laporan keuangan hanya dikeluarkan per setengah tahun, Foster kemudian menunjukkan bahwa laporan laba triwulan menyampaikan informasi lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 32% reaksi harga terjadi tepat pada hari pengumuman. Ini itu menegaskan bahwa laba periodik, terutama laba triwulan, merupakan sumber informasi yang sangat relevan bagi pasar modal.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Resya. Untuk Resya boleh dipersilahkan. Baik, di sini akan saya paparkan sedikit materi tentang magnitude, yang dimana penelitian awal oleh Beaver, Clare, dan Wright itu meneliti hubungan antara besarnya perubahan laba yang tidak terduga dengan imbal hasil atau return abnormal dari suatu saham. Hasil menunjukkan bahwa semakin besar perubahan laba yang tidak terduga, semakin besar pula perubahan return abnormalnya. Namun, studi lanjutan oleh Beaver, Lambert, dan Borst itu menemukan bahwa setiap kenaikan 1% suatu laba yang tidak terduga hanya menghasilkan sekitar 0,1 sampai 0,15% return abnormalnya. Dari kasus ini, kita mengetahui bahwa adanya hubungan yang relatif kecil, yang dimana karena sensitivitas hubungan antara suatu laba dan return atau earning response coefficient atau ERC yang berbeda untuk setiap perusahaan. Di sini ada information asymmetry and firm size, yang dimana ada suatu teori differential information hypothesis yang menyatakan bahwa laporan laba perusahaan kecil memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang besar. Mengapa demikian? Alasannya karena perusahaan besar itu lebih banyak diliputi oleh media dan dianalisis oleh analisa keuangan. Terus juga investor institusi lebih banyak berinvestasi di perusahaan besar dibandingkan perusahaan yang kecil karena likuiditasnya sangat tinggi. Terus juga akibatnya informasi dari laporan keuangan itu menjadi kurang penting bagi perusahaan besar karena pasar sudah memiliki banyak sumber informasi yang lain. Dari sini kita mendapatkan suatu penelitian empiris yang mendukung. Yang pertama ada Grant yang menyatakan bahwa reaksi pasar terhadap pengumuman suatu laba lebih besar daripada perusahaan kecil OTC dibandingkan perusahaan yang besar di NYSE. Yang kedua ada Atias menyatakan bahwa perubahan harga saham itu akibat pengumuman suatu laba yang berbanding terbalik dengan ukuran perusahaan. Yang ketiga ada Freeman dan Source yang menyatakan bahwa harga saham perusahaan besar lebih cepat mencerminkan informasi laba, sedangkan perusahaan kecil itu mengalami suatu reaksi harga lebih besar tetapi lebih lambat. Nah, di sini ada the influence of other company earning announcement, yang dimana penelitian menunjukkan bahwa pengumuman suatu laba dari satu perusahaan dapat mempengaruhi harga saham perusahaan lainnya di dalam industri yang sama. Nah, Foster itu menyatakan bahwa adanya peningkatan varian return abnormal untuk perusahaan sejenis ketika satu perusahaan itu mengumumkan labanya. Terus ada Clinch dan Sinclair, yang dimana ada data Australia yang menyatakan bahwa hasil serupa perusahaan terakhir yang mengumumkan suatu laba memiliki reaksi harga paling kecil. Terus juga ada Freeman dan Six itu menyatakan dan membuktikan bahwa semakin kuat hubungan laba antar perusahaan dalam satu industri, maka akibatnya semakin besar juga transfer informasi antara perusahaan tersebut. Di sini ada volatility, yang dimana Beaver itu menemukan bahwa varian return saham itu meningkat di angka 67% pada minggu sebelum pengumuman laba. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa adanya laporan laba memang membawa suatu informasi yang sangat penting. Nah, Grant juga menemukan bahwa perusahaan kecil OTC itu memiliki volatilitas return yang lebih tinggi dibanding perusahaan besar. Dari penelitian lain yang menggunakan teori harga opsi dan volume perdagangan juga mendukung bahwa adanya volatilitas abnormal di sekitar tanggal pengumuman laba. Nah,
Kesimpulan dari kejadian ini, adanya laporan laba semakin penting bagi perusahaan kecil yang memiliki akses informasi yang cukup terbatas. Next, di sini ada Association Study and Earning Response Coefficient atau ERC. Penelitian event study itu menunjukkan bahwa adanya laba akuntansi yang mencerminkan sebagian kecil informasi yang sudah ada di pasar, sekitar 70 hingga 85% informasi yang sudah tercermin sebelum laporan laba tahunan itu keluar atau listing. Terus juga di sini muncul pendekatan baru yaitu association study yang meneliti hubungan jangka panjang antara laba akuntansi dan return saham. Dengan menggunakan regresi OLS, laba yang tidak terduga itu akan menjadi variabel independen dan return yang tidak terduga itu akan menjadi variabel dependennya. Dari sebuah regresi ini kita mendapatkan R kuadrat yang dimana menunjukkan seberapa besar laba yang menjelaskan perubahan harga sahamnya. Nah, koefisien ERC itu tuh menunjukkan return terhadap laba. Nilai R kuadrat dan ERC itu digunakan untuk menilai seberapa informatif value relevan dari suatu laba untuk perusahaan-perusahaan bagi pasar modal. Oke, next. Di sini ada suatu determinants of firm value, yang dimana Brown itu menggunakan versi yang cukup sederhana dari model valuasi Modigliani dan Miller atau MM untuk menjelaskan earning response coefficient ERC-nya sebagai kebalikan dari biaya modal perusahaan. Yang kita tahu di sini ada rumus model MM-nya. V sama dengan X buka kurung 1 minus T kurung tutup dibagi dengan T ditambah dengan G. Dengan keterangan V itu adalah nilai perusahaan setelah disesuaikan dengan manfaat pajak dari utang. Sedangkan X itu laba berkelanjutan sebelum bunga dan pajak. T adalah tarif pajak, P adalah biaya modal atau biasa disebut dengan cost of capital, G itu biaya peluang pertumbuhan atau nama lainnya growth opportunities. Dari perhitungan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai perusahaan meningkat jika laba bersih itu naik dan biaya modal itu akan rendah atau peluang pertumbuhan sangat tinggi. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yang dimana PT Sinar Abadi adalah perusahaan manufaktur yang sedang melakukan evaluasi nilai perusahaan untuk menarik investor baru untuk menanam suatu saham atau modal. Terus perusahaan ini tuh memperkirakan adanya laba yang berkelanjutan sebelum bunga dan pajak itu sebesar 800 juta per tahun. Nah, tarif pajaknya 22% dan biaya modal perusahaannya itu 12%. Selain itu, perusahaan ini memiliki beberapa proyek ekspansi yang memperkirakan memberikan nilai peluang pertumbuhan sebesar 300 juta. Untuk lebih lanjutnya, kita harus analisis dulu variabel-variabel apa yang masuk. Di sini ada X, X-nya itu kita ketahui itu 800 juta. T-nya 22%, ketika kita ubah menjadi desimal itu 0,22. Terus P itu 12%, dan kita rubah ke desimal itu 0,12. Dan G-nya itu 300 juta. Nah, jadi yang dicari untuk kasus ini tuh V-nya. Nah, untuk perhitungannya, kita harus menghitung dulu laba setelah pajaknya dengan rumus X sama dengan X kurung buka 1 minus T kurung tutup. Jadi 800 juta dikali dengan 1 minus 0,22. Yang kita tahu hasil dari bilangan tersebut adalah 624 juta. Lalu kita masukkan ke dalam rumus nilai perusahaan yang sebelumnya. V sama dengan 624 juta dibagi dengan 0,12 dari P-nya dan ditambah oleh nilai G yaitu 300 juta. Agar mempermudah perhitungannya, kita
membagi bilangan 624 juta dibagi dengan 0,12 itu hasilnya 5,200 miliar. Lalu kita jumlahkan dengan si G-nya 300 juta. Maka hasil akhirnya 5,500 miliar. Nah, jadi kesimpulannya hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai perusahaan itu tuh 5,500 terus menggambarkan bahwa nilai ekonomi perusahaan setelah dihitung suatu laba, setelah pajak, biaya modalnya, dan peluang pertumbuhannya itu tuh sangat bagus dan masih efisien serta prospek pertumbuhannya itu sangat memberikan nilai tambah. Jadi, keseluruhan dari kasus ini, PT Sinar Abadi itu memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor untuk menanam suatu modal. Di sini ada IRC, Estimation Model. Dari beberapa model regresi digunakan untuk mengestimasi IRC adanya hubungan antara laba dan harga saham. Yang kita tahu bahwa model 1 itu untuk melihat dan menghubungkan perubahan laba dengan lambang P dengan perubahan harga saham delta P. Nah, rumusnya delta P sama dengan alfa plus beta beta E plus epsilon ditambah dengan epsilonnya. Yang kedua itu model 2 menambahkan variabel perubahan laba delta E untuk menjelaskan suatu perubahan di harganya. Delta P sama dengan alfa plus beta E plus beta 2 delta E ditambah dengan epsilonnya. Jadi, pendekatan itu dianggap sebagai valuation berdasarkan posisi keuangan di neraca dan fair value bukan hanya di laba. Nah, untuk model yang ketiga itu banyak digunakan dalam pendekatan IASB karena menekan pengukuran nilai wajar fair value dan fokus pada laporan posisi keuangan neraca dibanding laporan laba ruginya. Next, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi IRC. Yang pertama ada resiko, yang dimana resiko ini lebih tinggi menyebabkan biaya modal yang meningkat sehingga nilai kini laba masa depan itu akan menurun. Nah, akibatnya IRC itu menurun karena pasar memberi bobot lebih kecil pada perusahaan laba. Secara empiris terdapat hubungan negatif antara beta, ukuran resiko pasar, dan IRC. Yang kedua, adanya ketidakpastian. Menurunkan ekspektasi manfaat ekonomi masa depan atau meningkatkan tingkat diskonto. Kedua, itu akan berdampak yang negatif terhadap IRC. Terus juga ada peneliti Collins dan De Angelo itu menemukan bahwa ketidakpastian itu akan meningkat selama konflik kepemilikan proxy contest, yang dimana akan menyebabkan penurunan IRC. Yang ketiga itu kualitas laba dan noise, kebisingan informasi, ketidakpastian atau manipulasi akuntansi dapat membuat laba menjadi kurang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Low quality earnings. Peneliti Lev itu menyatakan bahwa noise dalam laba yang dilaporkan akan menurunkan IRC. Lalu Jeter dan Cheney itu menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja yang buruk itu sering dianggap memanipulasi laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang atau demi bonus manajer. Nah, akibatnya pasar menganggap laporan laba tersebut kurang dapat dipercaya, sehingga IRC itu akan rendah. Jadi, penggunaan kebijakan akuntansi yang terlalu liberal, tidak konservatif, akan memperburuk noise dan menurunkan hubungan antara laba dan harga saham. Di sini ada audit quality atau kualitas audit yang berpengaruh positif terhadap earning respon IRC karena audit eksternal
meningkatkan kredibilitas laba. KAP besar, Big Six, dan auditor yang memiliki spesialis industri cenderung menghasilkan kualitas audit tinggi dan IRC itu akan lebih besar. Sedangkan laporan audit yang dikualifikasi atau auditor yang terkena sanksi menurunkan IRC, terus juga adanya faktor industri juga mempengaruhi IRC karena tingkat ketidakpastian hasil yang berbeda antar industri. Meskipun pengaruhnya lebih sebagai proksi, sebagai resiko dan lingkungan informasi, terus juga adanya suku bunga berhubungan negatif dengan IRC karena suku bunga tuh tinggi menurunkan nilai kini laba masa depan. Tetapi efek ini bisa hilang jika perusahaan mampu menyesuaikan harga terhadap inflasi. Terus juga adanya leverage tinggi menurunkan IRC. Karena meningkatkan resiko gagal bayar, meskipun pada tingkat utang yang optimal, IRC ini bisa meningkat. Nah, perusahaan itu dengan peluang pertumbuhan tinggi memiliki IRC yang lebih besar karena pasar melihat laba sebagai sinyal prospek positif. Sedangkan laba permanen memberikan dampak yang lebih kuat terhadap harga saham dibanding laba temporernya. Terus juga adanya hubungan laba dan return saham yang bersifat non-linear, di mana model Arslan S. Shepard itu lebih akurat menjelaskan respon pasar dibanding model linear tradisional. Nah, di sini ada industri yang dimana perusahaan itu suatu industri cenderung memiliki tingkat ketidakpastian hasil yang serupa karena menghadapi kondisi pasar dan faktor produksi yang sama. Industri dengan ketidakpastian hasil tertinggi umumnya memiliki IRC yang lebih besar karena pasar lebih sensitif terhadap informasi laba baru, namun berpengaruh pada industri yang tidak bersifat langsung, melainkan menjadi proksi bagi faktor lain seperti resiko dan lingkungan informasi. Terus ada juga interest rates, yang dimana menurut Collins dan Kothari, IRC itu memiliki suatu hubungan yang negatif dengan tingkat suku bunga bebas resiko. Karena suku bunga yang tinggi itu akan menyebabkan penurunan nilai kini dari laba masa depan. Namun, jika kenaikan suku bunga hanya mencerminkan suatu inflasi dan perusahaan dapat menyesuaikan suatu harga, pengaruh negatif ini bisa hilang. Nah, penelitian juga menyoroti kemungkinan bahwa suku bunga mempengaruhi IRC melalui risk premium yang bersifat time varying. Akibatnya, efek dapat berubah seiring waktu. Terus juga ada financial leverage, yang dimana penelitian Jeter dan Cheney itu menemukan bahwa leverage berhubungan negatif dengan IRC dan resiko utang lebih efektif menggambarkan resiko dibandingkan dengan beta. Ada 3 teori. Yang pertama adanya default teori, yang dimana semakin tinggi resiko gagal bayar, IRC akan menurun. Yang kedua ada maximum debt teori, yang dimana peningkatan utang bisa memberi suatu sinyal positif karena adanya tax shield dan kepercayaan manajemen. Dan terakhir adanya optimal leverage approach, yang dimana terdapat tingkat utang yang ideal. Jika utang melebihi batas ideal, IRC itu akan turun. Tetapi jika di bawah ideal itu akan menyebabkan IRC naik. Terus di sini ada juga firm growth, yang dimana perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi memiliki IRC yang lebih besar karena laba dianggap sebagai sinyal positif untuk masa depan. Ukuran seperti market to book ratio sering digunakan untuk menilai ekspektasi pertumbuhan. Penelitian juga menemukan bahwa tahap siklus hidup perusahaan itu akan mempengaruhi tingkat IRC-nya dan indikator seperti aset tidak berwujud, merek, research and development, serta pemasaran dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan masa depan. Nah, di sini ada permanen dan temporary profit-nya.
investor itu akan menilai apakah laba yang tidak terduga ini bersifat permanen atau sementara. Jika laba dipandang sebagai permanen, maka harga saham akan meningkatkan lebih besar sehingga IRC itu akan tinggi. Namun, peneliti Ali dan Zarowin itu menyebutkan bahwa menekankan asumsi seluruh laba yang tidak terduga bersifat permanen akan mengoverestimasi IRC karena tidak semua laba memiliki efek jangka yang panjang terhadap nilai perusahaan. Terus juga ada nonlinear modeling. Penelitian tradisional menggunakan model linear dengan R kuadrat yang cukup rendah sebesar kurang dari 10%, sehingga Freeman dan C itu mengembangkan model nonlinear Arshtan dengan S-shape. Dalam model ini, hubungan laba dan return saham itu bersifat cekung untuk berita yang baik dan berbentuk cembung itu untuk berita yang buruk. Nah, penelitian di Australia itu membuktikan bahwa model Arshtan itu akan meningkatkan daya jelaskan IRC sehingga 20% karena lebih mampu menangkap reaksi pasar yang asimetris terhadap laba perusahaan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Anika. Kepada Anika dipersilahkan. Baik, selanjutnya materi tentang cash flow. Bowen, Burgstaller, dan Daly berpendapat bahwa arus kas perlu ditambahkan sebagai variabel tambahan untuk menjelaskan harga saham, karena laba dan arus kas masing-masing penting secara individual maupun secara bertahap atau inkremental. Namun, salah satunya bisa lebih dominan. Penelitian mengenai relevansi arus kas menunjukkan bahwa laba dan arus kas masing-masing penting sebagai sumber informasi bagi investor. Namun, kekuatan informasinya dapat berbeda tergantung kondisi. Beberapa studi menemukan bahwa arus kas memberikan informasi tambahan di luar laba, tetapi penelitian lain menunjukkan hasil yang sebaliknya. Ketidakkonsistenan ini sebagian disebabkan oleh asumsi hubungan linear dalam penelitian serta adanya komponen laba sementara yang membuat laba terlihat kurang informatif. Studi terbaru menunjukkan bahwa arus kas memang menambah informasi meskipun tidak sebesar laba, dan menjadi lebih penting ketika laba mengandung banyak unsur sementara. Dengan demikian, arus kas dari operasi berfungsi sebagai sinyal valuasi tambahan, terutama saat kualitas laba menurun. Next. Selanjutnya tentang kontroversi surrounding comprehensive income. Pendapatan akuntansi yang dilaporkan dapat dilihat sebagai estimasi pendapatan ekonomi yang berbeda-beda menurut batas suatu negara. Mungkin dipengaruhi oleh budaya, pajak, kekuatan profesi akuntansi, peraturan, dan sebagainya. Banyak penelitian akuntansi internasional dan upaya penetapan standar berfokus pada pergerakan dari representasi akuntansi yang menuju ukuran ideal yang memberikan lebih banyak informasi mengenai mikroekonomi yang mendasari perusahaan. Discussion paper tersebut menyarankan bahwa pendapatan secara konseptual harus mencakup semua peristiwa yang relevan termasuk penyesuaian harga dan transaksi selama periode berjalan, serta menampilkannya sebagai bagian dari total pendapatan komprehensif. Pernyataan terpisah mengenai keuntungan dan kerugian belum terrealisasi memungkinkan fleksibilitas dalam laporan perubahan nilai wajar atau dirty surplus yang disebut surplus kotor seperti di Inggris atau SFAS 130 di Amerika Serikat yang tidak akan diizinkan. Para pembuat standar kemudian bertanya bagaimana peristiwa ini harus dialokasikan dan dilaporkan. Next. Yang pertama itu antar aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.
mirip dengan laporan arus kas atau berdasarkan sifat atau karakteristik ekonomi dari aktivitas tersebut dengan memisahkan pendapatan dari perubahan harga yang belum terrealisasi. Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB awalnya menyatakan preferensi untuk alokasi berdasarkan fungsi, namun kini mengusulkan agar alokasi fungsional tersebut diuraikan lebih lanjut berdasarkan sifatnya. Pendekatan nilai wajar dan titik pengakuan pendapatan, IASB mendukung pendapatan diakui ketika pelanggan mendaftar dan harga keluar ditentukan. Telah menjadi isu politik yang kontroversial dan tidak selalu mendapat dukungan bulat dari pembuat standar nasional. Misalnya, Dewan Penetapan Standar Akuntansi Jepang pada awalnya menyatakan keprihatinan mengenai arah proyek tersebut dan meminta agar proyek itu dihentikan. Selain itu, European Financial Reporting Action Group atau EFRAG telah dibentuk untuk memberikan kontribusi bagi pekerjaan IASB. IFRAG berupaya berpengaruh sejak tahap awal, misalnya dengan berkomentar mengenai pengakuan pendapatan yang dinilai menjadi kritis karena pendekatan IASB dan FASB dalam menghubungkan pengakuan pendapatan dengan pengukuran kembali nilai wajar aset keuangan. IFRAG juga menyuarakan kekhawatiran penyusun laporan keuangan mengenai kurangnya harga pasar, kewajiban menyediakan data yang andal, dan kewajiban auditor untuk memverifikasi data yang dilaporkan. Next. Selanjutnya tentang winners or loser dan overconfidence. Efek winner atau loser adalah contoh dari anomali asosiasi jangka panjang. Efek ini menghasilkan sebuah strategi perdagangan. Saham yang menghasilkan return positif ekstrim atau yang disebut winners dan return negatif ekstrim yang disebut loser diberi peringkat berdasarkan kinerja 3 tahun terakhir dan dimasukkan ke dalam portofolio. Pemenang masa lalu cenderung menjadi pecundang di masa depan dan sebaliknya. Studi DeBond dan Taylor menyatakan bahwa return abnormal yang signifikan secara statistik hingga 15% dapat diperoleh dari strategi ini. Hasil ini juga dikonfirmasi oleh studi lain yang mengoreksi faktor ukuran dan perbedaan kinerja. DeBond dan Taylor mengaitkan pembalikan jangka panjang ini dengan overconfidence investor dan self-attribution bias. Overconfidence tentang informasi private juga menyebabkan investor meremehkan pentingnya informasi publik. Selain itu, saat menyusun ekspektasi, investor cenderung memberikan bobot terlalu besar pada kinerja masa lalu perusahaan, serta kurang memperhatikan bahwa kinerja cenderung menuju rata-rata atau mean reversion. Ada pula keyakinan bahwa pasar lambat merespon peristiwa dan memasukkan informasi baru. Terdapat juga efek momentum, di mana saham dengan return tinggi pada tahun sebelumnya cenderung tetap memberikan return tinggi selama 3 hingga 6 bulan. Hal ini disebabkan oleh konservatisme, yaitu investor lambat memperbarui keyakinan sehingga berkontribusi pada underaction investor. Next. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai indikator akuntansi seperti arus kas, pertumbuhan penjualan, optimisme analis, dan accrual ekstrim dapat memunculkan return jangka panjang yang abnormal karena pasar sering bereaksi berlebihan terhadap informasi tersebut. Overreaction terjadi karena investor terlalu bergantung pada angka yang dilaporkan dan mengekstrapolasi kinerja masa lalu, sehingga harga bergerak menjauhi nilai fundamental sebelum akhirnya mengalami koreksi atau mean reversion. Lalu penelitian selanjutnya menemukan bahwa investor dan analis sering gagal memahami dampak negatif dari accrual yang tinggi. Studi lain oleh Ou dan Penman menunjukkan bahwa strategis berbasis rasio fundamental akuntansi dapat menghasilkan return 2 digit dalam setahun.
didukung oleh bukti bahwa return pasca pengumuman laba bergerak sesuai prediksi analis fundamental. Pendekatan nilai fundamental juga dikembangkan lebih lanjut untuk menaksir nilai intrinsik perusahaan dan membuktikan bahwa return abnormal dapat dicapai. Next. Selanjutnya tentang mechanistic or behavioral effect. Cosmetic accounting, dua hipotesis ini telah dikembangkan. Yang pertama, pasar bereaksi secara mekanistik terhadap perubahan angka akuntansi, terlepas dari apakah perubahan tersebut bersifat kosmetik atau memiliki implikasi arus kas. Dengan demikian, pasar secara sistematis tertipu oleh perubahan akuntansi yang meningkatkan atau menurunkan laba yang disebut hipotesis mekanistik. Yang kedua, pasar mengabaikan perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yang artinya pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain perubahan yang dapat meningkatkan nilai sekarang dari penghematan pajak atau memengaruhi arus kas perusahaan dengan cara lainnya, atau hipotesis no effects yang berasal dari EMH. Next. Hasil dari uji dua hipotesis membahas bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan kebijakan akuntansi. Menurut hipotesis no effects, perubahan akuntansi yang bersifat kosmetik tidak menimbulkan return abnormal karena tidak memengaruhi arus kas, dan pelaku pasar mampu memahami dampaknya. Sebaliknya, perubahan yang memengaruhi arus kas akan menghasilkan return abnormal pada saat pengumuman. Di bawah hipotesis mekanistik, pasar tetap bereaksi terhadap perubahan akuntansi meskipun tidak berdampak pada arus kas. Sehingga akuntansi kosmetik dapat menipu investor. Kaplan dan Roll menguji kedua hipotesis ini melalui dua perubahan akuntansi yang bersifat kosmetik. Hasilnya menunjukkan bahwa pasar sempat tertipu, terlihat dari pola CR yang menurun setelah pengumuman sebelum kembali normal, dan bahkan perusahaan kontrol menunjukkan CR yang cukup tinggi, mengindikasikan adanya peluang return abnormal sekitar 9% pada saat pengumuman. Next. Selanjutnya tentang manipulating accounting numbers. Pendapatan yang dihitung berdasarkan GAAP adalah ukuran yang berisik dan tidak sempurna dari pendapatan ekonomi atau nilai fundamental. Hal ini terjadi karena standar akuntansi tidak didefinisikan secara tepat atau konsisten di seluruh negara. Akuntan dipengaruhi oleh subjektivitas dan interpretasi budaya dalam estimasi mereka serta mengelola atau memanipulasi laporan keuangan dengan tingkat yang berbeda-beda. Di bawah perspektif opportunistic, fraud adalah bentuk paling ekstrim dari manajemen laba dan digunakan oleh manajer untuk menipu pengguna laporan keuangan. Yang pertama, equity offerings terjadi ketika manajer mencoba memanipulasi akun untuk menaikkan harga saham demi meningkatkan kekayaan mereka dalam bentuk saham atau opsi, atau bisa juga untuk meningkatkan harga penawaran saham awal maupun lanjutan. Yang kedua, debt covenants merujuk pada pengelolaan akun agar utang atau perjanjian lainnya tidak dilanggar dan perusahaan tidak masuk ke keadaan gagal bayar serta tidak menanggung biaya tambahan akibat gagal bayar. Next. Berikut ada gambaran dari two viewpoints of accounting manipulation, mulai dari accounting standar ke noisy income, lalu earnings management ke noisy income, dan ke research detecting earnings management yang akan dibagi dua menjadi opportunistic perspektif dan informational perspektif. Di opportunistic perspektif ada 5 kategori yaitu fraud, industry regulation, equity offerings, debt covenants, dan manajemen compensation. Lalu di informational perspective dibagi menjadi dua yaitu signaling dan fair values. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perspektif informational terutama berkaitan dengan teori signaling. Signaling merujuk pada praktik ketika manajer menggunakan pengetahuan orang dalam tentang
laporan keuangan untuk memberi sinyal informasi ekonomi mengenai perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, literatur income smoothing memberi sinyal bahwa pendapatan saat ini adalah pendapatan yang permanen. Fair value accounting merujuk pada manajer yang membuat pilihan akuntansi yang mungkin tidak sepenuhnya mematuhi standar akuntansi, tetapi mencerminkan fundamental bisnis yang mendasarinya. Next. Selanjutnya materi tentang detecting the quality and probability of accounting management. Bukti dari pasar modal menunjukkan bahwa perubahan kosmetik yang dilakukan manajer terhadap akrual memengaruhi harga saham. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa harga akan kembali ke nilai fundamental, tetapi proses tersebut dapat memakan waktu, bahkan hingga 1 tahun atau lebih. Hal yang juga menarik bagi para peneliti pasar modal adalah jenis penelitian yang dapat membantu menunjukkan kualitas manajemen akrual yang akan ditunjukkan pada gambar 12.8 memberikan gambaran umum dengan panah yang menunjukkan indikator kasar untuk mendeteksi kualitas laba. Kita dapat menggunakan reaksi harga saham sebagai indikator kualitas. Namun, penelitian oleh Sloan dan lainnya menunjukkan bahwa pasar secara keseluruhan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang akrual, sehingga sering bereaksi berlebihan terhadap akrual yang meningkatkan pendapatan. Reaksi analis keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kualitas karena mereka memiliki keahlian. Namun, penelitian di bidang ini umumnya menunjukkan bahwa analis mungkin memiliki bias dan berfokus pada faktor spesifik industri daripada variabel khusus perusahaan. Next adalah gambaran 12.8 yang menunjukkan detecting earnings management. How do you detect earnings management itu ada 12. Yang pertama mulai dari share price reaction ke no understanding of accruals, lalu financial analysis reaction ke focus on industry not firm specific. Yang ketiga auditors, yaitu selanjutnya ke claims of independence, boards of directors, ke type of corporate governance, lalu discretionary accruals ke based on specific knowledge, lalu yang terakhir insight trading reaction ke insight knowledge. Next. Selanjutnya materi tentang issues for auditors. Penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara auditing dan biaya modal. Studi awal oleh Blackwell, Nolan, dan Winters menemukan bahwa perusahaan kecil yang memilih diaudit meski tidak diwajibkan dikenai tingkat bunga lebih rendah. Karena sebagian besar perusahaan wajib diaudit, penelitian kemudian berfokus pada kualitas auditor. Auditor besar umumnya dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi. Demikian juga auditor dengan spesialisasi industri. Mansi, Maxwell, dan Miller menemukan bahwa audit berkualitas tinggi menurunkan biaya modal utang, terutama pada perusahaan dengan kualitas utang rendah, akan menunjukkan bahwa auditor memberikan nilai melalui peran informasi dan perlindungan asuransi. Pemberi pinjaman menilai auditor berkualitas tinggi sebagai penyedia informasi keuangan yang lebih andal dan perlindungan lebih besar terhadap risiko gagal bayar. Auditor juga dianggap memiliki sumber daya lebih tinggi untuk menanggung risiko litigasi. Penelitian mengenai biaya ekuitas menunjukkan hasil serupa. Kurana dan Raman menemukan efek informasi dan asuransi bagi perusahaan yang diaudit pada Big Four, terutama di AS, yang memiliki tingkat litigasi lebih tinggi. Studi di Australia oleh Lin dan Stokes menunjukkan peralihan auditor pada Big Eight menurunkan biaya ekuitas, terutama bagi klien dengan upaya audit tinggi dan auditor spesialis. Next.
Dari banyak studi yang menguji hubungan antara pilihan auditor dan biaya modal menghadapi masalah metodologis, peneliti tidak dapat melakukan eksperimen terkontrol untuk membuktikan hubungan kausal antara kualitas auditor dan biaya modal. Kesimpulannya bahwa klien yang memilih auditor besar cenderung memiliki biaya modal lebih rendah dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, auditor berkualitas lebih tinggi akan menurunkan biaya modal. Yang kedua, klien dengan risiko lebih rendah dan biaya modal lebih rendah tertarik pada auditor besar. Lalu yang ketiga variabel ini dipengaruhi variabel lain seperti struktur modal atau kinerja manajemen. Selain masalah endogenitas, penelitian yang membandingkan perusahaan dengan auditor berbeda menghadapi masalah kompleksitas simultan karena perusahaan dapat memilih auditor, kualitas pengungkapan, dan struktur keuangan secara bersamaan, sehingga sulit memastikan penyebab hubungannya. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.